Gugun, Aris Papua, Parudiana. Parudiana ikut pukul? Ikut. Banyak netizen yang terkecoh akan nama Aris Papua. Mereka mengira Aris Papua adalah orang Papua asli. Kita bisa lihat Ibtu Rudiana bersama Gugun lagi nangkepin nih. Ini Gugun, ini Rudiana. Ini botolan apa yang dipegang dia sambil joget-joget di dalam mobil. Keterangannya secara bersama-sama. Papua juga tega memperlakukan terpidana tak manusiawi. Si binatang atau manusia? Kalau manusia, kenapa dia kasih manusia lain minuman air kencing? Dia yang memberi air kencingnya kepada manusia yang lain kan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini yang lagi trending adalah namanya Gugun dan Aris Papua. Di sini saya hanya mereaction ya, ingat lagi di sini saya hanya mereaction dan saya di sini hanya mencari beberapa sumber dan saya juga udah nonton beberapa media. Ternyata nama Aris dan Gugun Papua dengan foto-foto yang disepil oleh salah satunya Kompas TV Tribun itu tadi saya sempat nonton ya video-videonya. Ternyata udah beredar juga di sosial media ya berita ini. Dan kenapa nama ini selalu disebut-sebut oleh netizen? Ternyata ini adalah muncul dari atas penyebutan dari Reynaldi. Ya, mereka disiksa oleh kedua orang tersebut. Tapi balik lagi, informasi yang saya tampilkan di sini belum tentu benar karena ya kita harus menunggu informasi dari pihak kepolisian ataupun dari orang tersebut yaitu Gugun dan Aris Papua. Kita nunggu kesaksian dia. Tapi ini beberapa informasi yang disebarkan oleh netizen. Yaudah, ya nggak usah berlama, kita bakal memulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Udah klik tombol subscribe, gue selalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jika teman-teman ingin komentarnya dibacakan atau teman-teman punya konteks konspirasi komentar ya, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Ya, untuk 3 top komen dan komentar tercepat, komentar kalian bakal dibacakan di akhir video. Dan buat kalian pengen lewat jalur super thanks, kalian bisa juga berkomentar tentang hal apapun buat disampaikan ke penonton. Gue sebelum kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya. Nah, ini dia videonya. Jadi dari kesaksian Reynaldi, sosok nama Gugun dan Aris Papua itu muncul dari kesaksian dia. Nah, di sini kita coba dengerin pada waktu dia ditanya. Let's go. Sama yang orang 3 itu. Ya, siapa? Gugun, Aris Papua, Parudiana. Parudiana ikut pukul? Ikut pukul tuh. Saudara saksi dipukul di bagian mana saja? Ya di sini, di kepala semua Pak. Hanya dipukul, tidak tendang segala macam? Itu masih di mobil dipukulin. Nyampe. Bukan, bentar. Kita waktu di motor. Ketika di motor masih dalam keadaan hidup, saudara saksi sudah mengalami pemukulan. Oleh? Sama orang 3 itu. Orang 3 itu adalah? Aris, Gugun Gumelar. Ya. Terus? Parudiana. Ya. Parudiana ikut memukul? Ikut memukul. Oke. Mukulnya di bagian mana saja? Ya ada yang gambleng, ada yang hajar. Ya. Bagian sini. Oke. Bagian leher ya berarti. Ya, selain saudara saksi, apakah saudara saksi Tatar ikut dipukul? Ikut dipukul, sama. Dipukul. Setelah dipukul itu, kan, kemudian saudara saksi dibawa masuk ke mobil juga? Ya, masuk. Oke. Langsung geret. Ya. Setelah masuk dalam mobil, mobil itu kemudian pergi jalan. Langsung jalan. Saudara saksi tahu nggak tujuan mobil itu kemana? Arahnya ke warung langsung Majasem, langsung ke Cipto. Oke. Saudara saksi ketika di dalam mobil, saudara saksi bersama 7 lainnya ya? Iya. Ya. Saka Tata termasuk di dalamnya ya? Iya. Di dalam mobil itu apakah masih mengalami penyiksaan, pemukulan? Masih. Apa yang dialami saudara saksi atau yang saudara saksi lihat? Langsung pukul-pukul aja yang di depan. Kakak saya kan ada di depan, sama si Jaya di depan. Dipukul, dijambakin masih. Sampai turun juga di Polsek 851 juga, itu turun dari gerbang udah langsung diintek-intek aja itu. Oke, di dalam mobil itu ada 8 orang termasuk saudara saksi di Sakatata dan 6 lainnya. Iya. Mati juga langsung dipegang, langsung digamplong itu di situ. Langsung gampleng aja. Oleh siapa, berapa orang? Sama yang orang 3 itu.
Ya, siapa? Gugun, Aris Papua, Farudiana. Singkatnya sih seperti itu. Mungkin teman-teman kalau pengen nonton lebih dalam, teman-teman bisa langsung aja ke persidangannya ya di TV One. Untuk penyiksaannya menurut saya benar-benar sadis sih ya, sadis. Itu aja teman-teman. Dan ya agak miris gitu ya, sampai segitunya gitu. Buktinya padahal belum terlalu kuat, tapi ya mereka disuruh ngaku. Saya sampai tidak bisa berkata banyak lah intinya ya. Oke, kita coba langsung aja ke komentar. Sepil foto polisi yang menyiksanya bos. Rudiana pasti bilang gak kenal Gugun Gumelar. Pak Rudiana mungkir sejarah di Indonesia. Pak Rudiana harus diangkat jadi ketua. Hebat dia. Ya, jadi nama-nama itu muncul. Terus mungkin ini nih, untuk foto-fotonya. Vonis, hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan netizen ternyata luar biasa besar efeknya. Bisa menghancurkan masa depan keluarga sampai 7 turunan. Nah ini dia. Kurang dari 24 jam sejak viralnya nama Gugun Gumilar dan Aris Papua, polisi yang diduga menyiksa ke-8 terpidana kasus Vina Cirebon, netizen Indonesia dengan gercepnya mengungkap sosok mereka ke publik. Oke, foto-foto ya. wajah Gugun pun sudah tersebar. Dan kini, menjawab rasa penasaran netizen akan wajah asli dari Aris Papua. Berikut adalah foto-foto yang mengungkap wajah dari Aris Papua. Banyak netizen yang terkecoh akan nama Aris Papua. Mereka mengira Aris Papua adalah orang Papua asli. Namun kenyataannya tidak demikian. Dilansir dari akun TikTok @miming_in_the_sky, inilah wajah asli Aris Papua. Akun Instagram dari Aris Papua adalah @bang_Aries Papua dan nampaknya sampai detik ini masih aktif. Sedangkan akun Instagram Gugun Gumilar @guguncirebon_beb_23 sudah lenyap seiring viralnya Gugun di jagat maya hari ini. Ini sosok Gugun ya. Setali 3 uang, akun istri Gugun pun sekarang sudah digembok. Melihat kenyataan ini, apakah yang ada di benak kalian? Apa yang terjadi dengan akun Gugun Gumilar beserta istrinya? Ya? Logikanya, kalau memang tidak ada apa-apa, mengapa akun tersebut harus dihilangkan dan digembok? Ini Aris silahkan, Papua. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk netizen Indonesia. Berikut adalah komentar para netizen terkait foto-foto Aris Papua dan Gugun Gumilar yang sudah terungkap ke publik. Nah, itulah ya, foto-fotonya udah terpublish ya teman-teman, udah terungkap di publik teman-teman. Kita bahas dulu Gugun. Siapa sih sosok Gugun yang ya ini jejak digital yang saya dapatkan. Jadi Gugun itu nih pernah bareng dengan Ibtu Rudiana. Nah, ini dia foto-fotonya ya. Si Gugun pernah makan bareng, foto bareng, terus ya naik motor ya. Kang nangkep anak orang. Oke, inilah Gugun. Mungkin videonya foto-fotonya lebih jelas dengan foto yang ini teman-teman. Di foto ini ya kita bisa lihat Ibtu Rudiana bersama Gugun lagi nangkepin nih ya. Nih foto-fotonya ini para pelaku ditangkap. Ada cewek, ada cowok, ya inilah para pelakunya yang tertangkap. Di sini kita bisa lihat tuh foto kedekatannya antara Gugun dengan Ibtu Rudiana. Satu ini ya berarti satu perkumpulan bareng ya. Dan ya ini foto jelasnya mungkin makan bareng. Ya lagi berarti udah jatuhnya udah kawan deket lah ya. Kalau udah ketemu makan bareng, tugas bareng ya berarti udah jatuhnya udah kawan. Nah ini foto-fotonya akrab. Nah inilah sosok Gugun. Oke, kita lanjut lagi. Pak Gugun dapat salam dari Aldi adik Eki Sandi. Siapa itu? Eki Sandi ya. Ini foto-foto Gugun ya. Nih. Ya dia foto bareng Polri. Terus oke, terus dia foto di Satuan Reskrim Narkoboy ya, baju putih-putih. Dan ini yang paling menarik nih, netizen dapat aja foto ini. Ini Gugun, ini Rudiana ya. Berarti ya mereka emang satu grup gitu.
Jadi emang si Gugun ini, informasi yang gue dapatkan teman-teman, dari salah satu sumber ya, setelah ramai diperbincangkan, kini terungkap akun media sosial Gugun Gumilar. Gugun Gumilar merupakan anak buah Ibtu Rudiana di unit Narkoboy Polresta Cirebon. Ternyata mereka tuh masih satuan gitu. Dan itu adalah bawahannya Ibtu Rudiana. Itu dari sumber yang saya dapat ya teman-teman. Nah jadi nggak heran ketika foto ini ada foto Gugun dan Rudiana bareng-bareng. Tapi emang sih kayaknya Rudiana ini apa atasannya kali ya? Karena dia di sini kita bisa lihat di sini dia nggak megang map coklat sendiri ya, tangan dia. Ya mungkin dia atasannya ya. Nah jadi Gugun itu masih satu grup gitu dengan Ibtu Rudiana. Itulah sosok Gugun dari Bandar Narkoboy, bukan dari Polresta. Yang Polresta kayaknya sih Aris Papua ya, kayaknya, tapi sumbernya saya belum tahu nih karena belum dapat nih informasinya. Nah, itulah sosok Gugun. Terus ada juga netizen yang menyebarkan video di mana ada Aris Papua Fat Gugun Gumilar. Nah, Gugun Gumilar di sini sedang joget-joget dengan memegang botol, teman-teman. Nah, ini ya. Kita bisa lihat tuh. Dia memegang botol. Entah ini botolan apa yang dipegang dia sambil joget-joget di dalam mobil. Ini yang disebarkan oleh netizen videonya. Nah ya, kan. Dan sambil ngerokok ya? Oh enggak. Ya saya tidak tahu sih, siapa tahu ini botol kecap ya. Kita kan berpikir positif. Itu botol kecap, siapa tahu kan. Gitu, terus joget-joget. Ngapain tapi dia joget-joget dalam mobil? Oh, mungkin sedang bercanda-bercandaan dengan teman-temannya. Ya, sedangkan kalau yang atas Aris Papua sih ya. Ya, kita ngebahas fokus Gugun dulu. Next. Dan di sini Gugun pun punya istri ya. Gugun Gumilang dengan istrinya mampu belum dihapus akunnya. Oke. Mumpung belum dihapus. Loh kok nyasar di mari Kia Gugun tuh. Bahkan di sini di komentarnya pun disebut itu Gugun ya. Dekia nyari sopo se ya. Nah, itu Gugun. Bahkan istrinya pun disepil. Banyak juga video yang beredar bahwa istrinya itu adalah sosok jaksa atau hakim ya ini ya. Nah, waktu di sidang PK Sakatatal, banyaklah netizen yang memirip-miripkan gitu. DPO Gugun Gumilang. Ya, kita coba lihat videonya seperti apa yang disebarkan oleh netizen. Dan kita coba bandingin wajahnya ya. Akan didengarkan keterangannya secara bersama-sama. Yang mana yang lebih dulu yang mau didengarkan? Nanti kami. Oke. Jadi para saksi nanti dengarkan pertanyaan dari kuasa pemohon. Cuma ya, hampir mirip sekilas sih. Pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Ini akan didengarkan. Ya, kayaknya ini cuma dimirip-miripin ya teman-teman. Karena saya tidak tahu itu nama hakim dengan nama istrinya Gugun Gumilar apakah sama. Kalau sama ya ya satu orang. Cuma kalau udah beda ya udah itu emang cuma dimirip-miripin gitu ya. Tapi ingat informasi ini belum tentu benar ya. Nah ini dia sosok hakim yang dikira istrinya. Tapi emang ada kemiripan ya. Ada kemiripan sekilas. Cuma dari segi hidung itu emang agak beda. Dan bentuk wajahnya atau faktor usia saya juga tidak tahu ya. Oh kita coba lihat di sini komentarnya. Waduh kok bisa Ibu hakim nih kayak nyarip dengan istrinya Gugun Gumilar. Mirip, kok nyarip sih? Nama istri Gugun siapa? Nama hakim siapa? Wah dia Gugun, cari tahu suami ibu hakimin. Ya ini kayaknya cuma dimirip-miripin ya. Kayaknya menurut saya kayaknya sih ini hanya dimirip-miripin. Dan kalau kalian mau informasi yang lebih detail ya, siapakah nama hakim dan siapakah nama istrinya? Tadi saya sempat nyari cuma nggak ketemu. Mungkin netizen ketemu ya. Ya kalau saya lihat sih ini cuma dimirip-miripin ya. Next, sekarang kita bahas ke Aris Papua. Ya tadi kan kita udah bahas Gugun. Kalau Gugun tuh emang temen deket Ibtu Rudiana, jadi wajar dan dia satu instansi terkait ya, salah satu dari cabang yang sama bahkan itu anak buahnya. Jadi nggak heran ketika banyak video yang Ibtu Rudiana bareng Gugun, Ibtu Rudiana buat video bareng Gugun segala macam. Ya wajar karena satu instansi terkait kerja bareng. Nah
Itulah sosok Gugun, jadi sangat diwajarkan. Sedangkan untuk Aris Papua, mari kita bahas. Inilah tampang polisi paling, ya kita dengerin aja lah ya. Inilah tampang Aris Papua, polisi paling kejam di kasus Wina Cirebon. Hal ini terungkap di sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang diungkap langsung oleh Aldi, adik terpidana kasus Wina Cirebon Eka Sandi. Aris Papua juga tega memperlakukan terpidana tak manusiawi dengan cara disuruh jalan bebek dari gerbang. Ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjak, bahkan mata dibalsem hingga membuat mata tak bisa melihat. Tak hanya itu saja, bahkan dipaksa minum air sedih. Akibatnya, Aris Papua pun sekarang menjadi sorotan dari warganet. Bagaimana menurut kamu? Inilah tampang Aris Papua, polisi paling kejam di kasus Wina Cirebon. Ini yang saya pengen bahas nih. Ini nih. Kok Aris Papua ini, dia kan seorang polisi aktif ya teman-teman. Kenapa dia punya tato? Setahu saya, informasi yang beredar, kita tuh tidak boleh mentato. Dan saya coba search di Google juga, apakah polisi dan tentara itu boleh bertato, tidak bertato atau bekas tato, dan tidak bertindik atau bekas tindik, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat, tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan oleh Polri. Nah, sedangkan ini sumber yang saya dapat, itu tidak boleh bertato. Tapi di sini dalam tanda kurung atau kecuali, mungkin kalau kita berpikir positif, sosok Aris Papua ini punya tato karena mungkin adat ya. Tapi adat apa? Tatonya kok kayak burung gitu ya. Ya saya tidak tahu ya, mungkin adat lah. Kita berpikir positif lah ya. Mana ya foto jelasnya? Ini foto jelasnya teman-teman. Ya. Fotonya sih kayak apa ini sih? Kayak bunga atau burung, guys. Karena nggak kelihatan jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi ya. Cukup serem ya. Tapi sadis banget ya kalau kita dengar sekali lagi. Wina Cirebon. Hal ini terungkap di sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang diungkap langsung oleh Aldi, adik terpidana kasus Wina Cirebon Eka Sandi. Aris Papua juga tega memperlakukan terpidana tak manusiawi dengan cara disuruh jalan bebek dari gerbang. Ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjak, bahkan mata dibalsem hingga membuat mata tak bisa melihat. Tak hanya itu saja, bahkan dipaksa minum air sedih. Akibatnya, Aris Papua pun sekarang menjadi sorotan dari warganet. Bagaimana menurut kamu? Saya paling ngerasa itu ya teman-teman, ketika dibilang air seni. Kebayang dong, binatang juga kagak mau minum air seni sendiri ya. Sejat itu. Tapi ini tatonya lebih jelas nih. Tatonya lebih jelas kayak tato burung ya. Ya tidak tahu, mungkin dari adat mungkin ya. Karena kecuali adat dibolehkan ya. Dan hukum karma berlaku ya. Kalau emang itu benar, kita percaya ada namanya karma. Tapi kalau nggak salah ya udah gitu. Berarti ini video ini hoax ya, beredar. Next, jadi malu sampai anak cucu bos memakai baju seragam cuma sementara, suatu nanti jadi rakyat biasa. Cepat tangkap, tegakkan keadilan. Nah, inilah ya. Next, bahkan foto-foto Gugun pun tersebar ya. Ini Gugun lagi, Aris Papua. Kita kan sekarang ngebahas Aris Papua, Gugun di awal ya. Aris Papua yang dimaksud Sasi. Tapi di sini kita tidak lihat ya kedekatan dia dengan Ibtu Rudiana. Nah, bentar. Ini kan Aris Papua nih. Kenapa dia ada di satuan Bareskrim Narkoboy? Kenapa ini? Apa satu geng sama Ibtu Rudiana? Kalau Ibtu Rudiana kan jelas. Coba saya mencari dulu di Google. Enggak, gini. Tadi saya sempat nyari di berita ya. Informasinya sih nggak tahu dari mana dia ini. Apa berarti dia ini anak buah Ibtu Rudiana? Karena di sini kan ada tulisannya Bareskrim Narkoboy ya. Dan ini foto 2012. Apa dia dari instansi terkait ya? Ya mungkin teman-teman yang bisa tahu informasinya lebih jelas ya. Ini polisi dari cabang mana nih? Cabang kriminal atau cabang narkoboy? Kalau narkoboy ya jelas, berarti dia memang anak buah dari Ibtu Rudiana atau atasan, saya tidak tahu lah ya. Informasinya karena belum banyak tentang mereka teman-teman. Ini saya dapat dari netizen saja yang emang udah beredar. Next, ini foto apa nih? Kita coba lihat bednya ya. Apa yang bisa kita dapat dari sini ya? Polres Kapetakan Sumbung. Kapolres terupdate. Oh, dia dari Kapolres.
Kapolres SPKT. Dia kayaknya bukan dari Bandar Cabar Narkoboy mungkin ya. Kita lihat komentar aja deh. Pak Aris nggak pernah kelihatan itu makam Ibu Haji dan adik Widya nggak pernah diziarahi. Memang Pak Aris mantap, sehat selalu. Apa juga risaukan, menyala terus anaknya ya loh. Lagi bingung diajakin duel sama netizen. Pasti sekeluarga bangga punya bapak ini makin terkenal. Tapi kalau bednya dia kayak polisi-polisi yang biasa ya, bukan dari cabang narkoboy ya. Ya, next. Itu polisi binatang atau manusia? Kalau manusia kenapa dia kasih manusia lain minuman air kencing? Nggak ada, bos. Ya, nggak ada. Lu mau binatang apapun, nggak ada binatang yang ngasih anaknya atau ngasih binatang lain minum air kencing. Nggak ada. Anjing sekalipun nggak pernah ngasih anjing lain untuk minum air kencingnya dia. Hanya manusia, dan manusianya itu manusia tertentu, yaitu polisi. Hanya polisi. Nah, jadi sosok 3 nama inilah ya. Tapi balik lagi, kalau dari pengakuan Ibtu Rudiana ya, dia kagak mukul, kagak kayak gitu, kagak bener ya pengakuan Aris ini dari pengakuan Ibtu Rudiana. Sumbernya dari mana ya, banyak kok. Dia sempat diwawancarai ke banyak media, dia mengungkapkan bahwa dia tidak melakukan pemukulan. Ya, berarti semua yang bilang itu bohong dari Reynaldi ya. Tapi ya kalau dilihat dari sisi bicaranya Reynaldi kayaknya trauma banget ya. Inilah, lanjut lagi. Bener kata Anfilim, saya setuju banget ya. Sakit cuy dengarnya ya. Air kencing, next. Oke, kita dengerin dari salah satu lawyer Saka Tatal ya. Tatal, begitu dia suruh minum air kencing, dia ludahin, dia digebukin. Tapi saya adalah orang yang meminum air kencing. Gila nggak? Ini ada Bang Faktual, kalau mau dokumennya ada di saya. Siap, dia mengatakan bahwa kenapa saya tidak ditangkap? Karena saya orang yang mau minum air kencing. Anjing aja, anjing nih. Anjing itu hewan, nggak pernah ngasih anaknya tuh air kencing, bener nggak? Betul. Ini ada di Indonesia ya. Manusia yang memberi air kencingnya kepada manusia yang lain, kan anjing namanya. Ya, saya punya barang buktinya. Dan saya kemarin punya statement, kita akan melaporkan ya untuk penyidik-penyidik yang sudah ada berkasnya di saya, dan ternyata orang itu kalau punya BAP Rudiana itu orangnya tuh ya. Kalau ada BAP Rudiana itu orangnya disebut di persidangan. Siapa Gugun, siapa ini segala macam ya. Kita bidik penyidik itu. Ya, kita buat laporan, kita proses hukum semuanya ya. Ya, hanya pimpinan yang bodoh dan tolol di Indonesia ini yang membenarkan seorang manusia diperlakukan kayak anjing ya. Betul, luar biasa ya, Masya Allah. Ini mendidih darah saya, nangis darah saya ini. Banyak support nih, banyak support. Nanti Bang Aldi kalau mau Bang Faktual kalau mau nomor handphonenya Aldi saya kasih. Dia benar-benar kemarin ngomong di mobil saya, Pak, saya nitip anak saya. Dia udah kalap, dia dari teringat kembali memori masa lalu. Bahkan dari kemana ya Pak? Saya katanya mau cari ring. Maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring biar saya ketemu dengan Rudiana, Pak Ikter mau saya matiin di situ katanya. Saya punya dokumennya ya. Terus Oke, kita coba masuk ke komentar saja deh. Setuju Pak, tangkap dan usut di Aris Papua dan Gugun. Kelewatan. Tahu anak buah ya Sigit tuh, gimana kok bisa kayak gitu? Tapi Sigit ya kok diem-diem aja ya. Setuju bidik Aris Papua atau Gugun sampai proses hukum. Cocok Bang, maju terus, kami dukung melalui doa Pak. Ya mungkin ini adalah foto-foto yang beredar dan tanggapan dari para lawyer ya, para pengacara yang paham hukum. Mereka aja sampai miris banget teman-teman pada waktu penyiksaan ya. Tapi ini masih diselidiki ya, belum ada konfirmasi dari mereka berdua bahwa emang mereka yang melakukan itu. Tapi kalau dari sisi Ibtu Rudiana, dia tidak mengakui bahwa dia yang memukul. Berarti pernyataan Saka Tatal, itu Reynaldi, itu semua bohong. Yaitu kata Ibtu Rudiana sih seperti itu. Yang banyak dari media. Kalian lebih percaya tim mana nih? Tim Saka Tatal dan Reynaldi yang menurut kalian digebukin, atau kalian lebih milih tim Ibtu Rudiana dan Gugun dan Aris Papua? Tapi Gugun dan Aris Papua sampai sekarang belum muncul ke media buat mengklarifikasi atas tuduhan ini ya. Kita tunggu saja sampai mereka muncul ya. Kalau foto-fotonya udah sangat banyak banget beredar di sosial media. Ya mungkin itu aja sih teman-teman ya tentang sosok mereka berdua. Semoga kalian paham apa yang saya sampaikan. Dan saya sekali lagi mengkonfirmasi bahwa belum tentu benar ya. Itu saja. Ya, sekarang kita masuk ke konten sebelumnya. 3 top komen tercepat dan like-nya teratas kita bacakan. Thank you banget buat 158 komentar yang masuk. Mustamin Sam 1274, kesaksian Mega dan Widya yang paling bisa dipercaya karena barang-barang Vina ada di rumah Widya. Barang-barang Vina dikembalikan ke keluarga Vina. Benar.
kesaksian Mega sama Widya itu udah paling valid sih. Karena ada barang-barangnya Vina, itu udah jelas ya. Dan kalau ngomongin pansos, buat apa tujuan mereka ya? Mau berbohong kan aneh. Bahkan mereka punya barang-barangnya. Dan bahkan kakaknya Vina juga mau menyebutkan Vina kenal deket juga terakhir ketemu sama yang badannya kurus, badannya gemuk. Ya itu udah jelas banget menciri-cirikan postur dari Widya dan Mega. Next, Supanobui 7635. Sudahlah, Eki Vina diduga kecelakaan. Dilihat dari sudut pandang, apa saja kecelakaan. Oke, next. Dari @brimbi teso mt. Rekaman telepon Aep dengan Rudiana lebih menguntungkan Rudiana. Aep fix sudah pasti masuk di jeruji besi. Rudiana cari aman. Oke. Ini gue sangat setuju statement ini. Ya ini karena kesalahan Aep sih sampai sekarang. Dia masih gak mau ngaku. Dan dia tetap kekeh dengan jawaban dia yang pertama. Kalau emang ada isu, dia emang sedang dendam. Wow, dendamnya keterusan sampai bertahun-tahun ya. Ini luar biasa. Dan kalau kalian bilang apakah Ibtu Rudiana bisa bebas? Ya tentu saja bisa. Dia tinggal bilang, saya hanya menelusuri dari kesaksian Aep. Terus di sini ya Ibtu Rudiana tidak bersalah dong, karena dia sebagai pihak yang berwajib dan dia mendapatkan kesaksian dari masyarakat dan dia tidak tahu kalau itu bohong. Ya dia bisa menyalahkan si Aep. Mental semua ke Aep. Ya cepat luput lah Aep ya, ngaku udah, daripada ini sampai panjang ya, bakal imbasnya kasihan ke kamu juga dah ya. Bayangin posisinya berbalik nih, Aep yang dijeruji kan gara-gara kesaksian palsu kan, itu sakit banget. Apalagi ya tanpa ragu-ragu Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun ini menyiksa para terpidana buat ngaku karena kesaksian Aep. Buktinya udah kuat nih ya, udah ada saksi. Mereka ya terus aja nyiksa sampai ngaku pokoknya ya, karena mereka ngerasa udah kuat kesaksian dari Aep. Mungkin itu sih yang menjadi latar belakang penyiksaan ini. Ya balik lagi ke kalian, gimana tanggapan kalian tentang video yang beredar ini. Yaudah guys, saya Fadli undur diri dulu. Saya minta maaf kalau ada salah penyampaian ataupun ada salah pengucapan. Saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata-kata salah. Balik lagi, data yang saya dapat belum tentu 100% benar, pasti ada salah karena saya dapat informasi dari netizen. Untuk informasi valid kita bakal tunggu aja dari klarifikasi dari mereka, yaitu Gugun dan Aris Papua. Saya Fadli undur diri dulu. Jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya. See you, goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.